Shalom adik-adik terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan beribadah online dan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Yesus mengalahkan setan. Nah, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mau menyerahkan ibadah kami pada saat ini, dan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, tolonglah kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa Yesus mengalahkan badai. Nah, cerita firman Tuhan hari ini tentulah lanjutan dari firman Tuhan minggu yang lalu. Yesus sedang perjalanan dari Galilea ke seberang. Nah, di waktu perjalanan mereka terjadi angin badai. Nah, hari ini ada kisah lagi yang menarik yang akan kita dengarkan. Mari kita dengarkan firman Tuhan dari Markus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasan. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pernahkah adik-adik mendengarkan ataupun menonton televisi yang ada film hantu-hantunya? Sering sekali kan? Nah, apakah adik-adik suka menontonnya atau malah ketakutan? Nah, kebanyakan kita ketika menonton itu ketakutan. Nah, apakah setan itu adik-adik ada? Tentulah setan itu ada. Itulah sebabnya di dalam dunia ini ada banyak kekacauan adik-adik. Ada orang yang sakit, ada orang yang gila, ada orang yang berbuat jahat. Semua itu dipengaruhi oleh kekuatan setan. Jadi setan itu ada. Tapi minggu yang lalu kita sudah mendengarkan bahwa ada Yesus yang sudah mengalahkan ataupun menenangkan badai. Nah, hari ini pun yang mau disampaikan melalui firman Tuhan ini bahwa Yesus mengalahkan setan.
Dengarkan adik-adik. Yesus mengalahkan setan. Nah, pada waktu itu, perjalanan Yesus dari Galilea ke Gerasa, mereka ditimpus angin. Mereka mengalami tantangan, yaitu ombak yang sangat besar, yang hampir menghanyutkan perahu mereka. Tetapi Yesus menghardik angin itu dan badainya menjadi tenang, laut danaunya menjadi teduh. Akhirnya mereka sampai di Gerasa. Tetapi setelah sampai di Gerasa, adik-adik, ada seorang yang kerasukan setan. Orang yang kerasukan setan ini menemui Yesus. Dia menghampiri Yesus. Nah, dia sudah lama dirasuki setan. Sekalipun ada orang yang mengikatnya karena dia suka mengganggu, tetapi rantainya lepas. Sekalipun ada orang yang mau menjinakkannya, dia tidak bisa jinak. Dia siang malam berkeliaran dan sering memukul-mukul dirinya. Karena apa? Karena ada setan di dalam tubuhnya. Tetapi yang anehnya adik-adik, setan tahu tentang Yesus adik-adik. Nah, ngapain kamu datang ke sini? Katanya setan itulah kira-kira di dalam diri manusia itu. Apakah kamu mau menghancurkan kami sebelum waktunya? Diam, kata Tuhan Yesus kepada setan itu. Keluar dari orang itu, kata Tuhan Yesus. Nah, kira-kira adik-adik apa yang terjadi? Setan tidak mau mereka dibinasakan sebelum waktunya. Nanti adik-adik setelah dunia ini berlalu, setelah Tuhan Yesus datang kedua kalinya, tentulah setan dimusnahkan bersama para pengikutnya. Pada waktu itu setan melihat ada babi-babi di sekitar danau Gerasa itu. Banyaknya babi itu 2000 ekor. Banyak enggak ya? Wah, sangat banyak sekali. Tapi setan meminta kepada Yesus, jangan binasakan kami pada sebelum waktunya. Usirlah kami atau masukkanlah kami ke babi-babi itu. Dan Tuhan Yesus mau tentunya mendengarkan permintaan setan itu. Setelah itu adik-adik yang terjadi, setan itu memasuki babi dan babi-babi itu terjun bebas ke danau Galilea dan mati lemas. Apa yang mau kita pelajari adik-adik di sini? Apakah adik-adik yang di rumah lebih takut kepada setan? Atau apakah adik-adik lebih mempercayai kekuatannya setan daripada Tuhan Yesus? Nah, kali ini pokok pelajaran utama yang mau kita dengarkan bahwa setan pun tunduk kepada Tuhan Yesus. Bahwa setan takluk kepada Tuhan Yesus. Dalam firman Tuhan, 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 demikian. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, karena kita berasal dari Allah, kita memiliki Roh Kudus. Kita memiliki roh yang besar. Roh yang di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Tentu Yesus sudah memberikan kuasa kepada kita anak-anaknya untuk mengusir setan. Jadi akhirnya adik-adik tak perlu takut dengan setan. Karena kita punya kuasa yang dari Allah untuk mengusir setan. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu karena kami memiliki Roh Kudus sehingga kami tidak perlu takut dengan setan dan bahkan kami dapat mengusir setan demi namamu. Dan syukur kepada Allah pada kesempatan ini, biarlah Tuhan menolong kami supaya kami sungguh-sungguh mempercayai firman-Mu. Berkati kami di dalam setiap aktivitas hidup kami saat ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.